Oke, hari ini kita mau renungan dulu di pagi hari ini. Ya, semuanya kita mau dalam sikap berdoa karena kita mau menghadap kepada Tuhan. Ya, semuanya sikap hormat, sikap berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sudah bangun dari istirahat kami tadi malam. Kami sudah siap-siap untuk beraktivitas. Bahkan ada beberapa dari teman-teman kami yang sudah hadir di sekolah. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah saat pagi hari ini sebelum kami belajar, sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih jauh, kami boleh duduk diam di bawah kakimu, renungan daripada selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke. Renungan di pagi hari ini, ya, Mister mau mengambil satu perumpamaan atau setidaknya mau mengambil contoh lah ya. Ya, kalian tahu ya, anak-anak pasti tahu ya, di benua Australia ada binatang yang khas. Ya, binatang ini khas. Binatang ini kecil. Binatang ini itu lucu dan menggemaskan. Ya, binatang ini kecil, lucu dan menggemaskan. Adanya di benua Australia. Ya. Dan ini hewan ini atau binatang ini adalah binatang yang sangat khas. Karena di negara-negara lain itu tidak ada. Walaupun ada misalnya dibawa ke Indonesia, dibawa ke negara lain, itu diambil dari Australia ke Indonesia gitu ya. Jadi nggak bisa, hidupnya itu tidak bisa tidak berasal dari Indonesia, jarang untuk berkembang biak secara banyak di Indonesia gitu. Tapi binatang ini tuh cuma ada di Australia saja. Dan ini adalah hewan khas dari sana. Mungkin ada yang tahu hewan atau binatang apa? Coba, siapa yang tahu? Oke, ada yang bilang koala. Terus ada yang bilang yang lain nggak? Tuh, ada yang bilang kanguru, ada yang bilang koala. Ya, dua-duanya itu sama dari Australia. Ya, tetapi yang Mister bilang saat ini atau Mister ceritakan ini binatangnya itu bukan kanguru, ya, tapi adalah koala. Jangan bukan anaconda. Ya, itu adalah koala ya. Koala ini adalah binatang yang kecil ya. Binatang kecil, lucu dan hidupnya itu suka ada di ranting-ranting pohon atau di sekitar pohon-pohon untuk melakukan aktivitas hidup. Tetapi sangat disayangkan sekali ya, koala ini adalah termasuk binatang yang binatang yang malas. Kenapa koala ini disebut binatang yang malas? Karena ada beberapa yang meneliti gitu ya, bahwa binatang koala ini selama dia hidup dalam satu hari, mereka itu tidurnya bisa selama 22 jam. Di sini ada yang tidurnya 22 jam. Berarti selama 24 jam kamu beraktivitas cuma 2 jam, sisanya buat tidur. Ya, itulah binatang koala ya. Koala itu adalah binatang termasuk binatang yang malas, yang tidur selama 22 jam dan 2 jam itu untuk beraktivitas, dan 2 jam untuk beraktivitas itu dipakai untuk sekedar cuma makan. Sudah makan, tidur lagi ya. Ya, jadi koala ini adalah salah satu binatang yang malas dan kecenderungan nanti suatu saat binatang ini akan punah atau binatang ini akan habis gitu. Karena apa? Karena kemalasan
Ya, karena kemalasannya. Ya, dari sini Mister mau membagikan satu ayat ya, sebentar ya. Mau membagikan satu ayat di dalam Oke, Amsal 12 ayat yang ke-27. Ya. Mister membagikan satu ayat di Amsal 12 ayat yang ke-27. Bunyinya seperti ini. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, sekali lagi Mister bacakan ya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, jadi dari pembacaan firman Tuhan ini dikatakan ya bahwa orang malas itu tidak akan mendapatkan apa-apa, ya, tidak akan mendapatkan apa-apa, dikatakan tidak akan mendapatkan buruannya. Jadi tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Ya karena tidak pernah tidak akan pernah bekerja. Kalau tidak pernah bekerja akan mendapatkan sesuatu enggak? Enggak. Sedangkan kalau orang rajin dikatakan akan memperoleh harta yang berlimpah atau harta yang luar biasa lah, seperti itu ya dikatakan. Jadi kalau orang rajin itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang bisa membuat orang itu bahagia gitu ya. Nah, di sini jadi Mister mau mengingatkan kembali kepada anak-anak semua, kepada Mister juga ya, supaya di dalam kita menjalani hidup ini jangan kita seperti koala ini ya, yang hidupnya cuma tidur dan tidur tetapi tidak melakukan apa-apa ya. Jadi biarlah kita semua ini menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang rajin, menjadi orang-orang yang mau bekerja, menjadi orang-orang yang setidaknya mau untuk melakukan segala sesuatunya. Ya, kalau anak-anak sebagai statusnya pelajar, ya harus rajin belajar ya. Kalau misalnya Mister sebagai guru ya harus rajin untuk mengajar. Ya, jadi segala sesuatunya itu kalau misalnya kita kerjakan dengan rajin, firman Tuhan mengatakan kita akan mendapatkan sesuatu harta yang berharga. Tetapi kalau kita malas, kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Jadi di sini siapa yang mau rajin? Ya, semua juga pasti mau rajin ya. Mister juga mau rajin ya. Gak mau malas ya. Kalau malas nanti nggak akan bisa mendapatkan apa-apa ya. Untuk makan aja sulit. Untuk makan aja pasti harus minta-minta sama orang lain kan. Gimana gitu ya. Ya, jadi semuanya harus rajin dan semuanya ini akan berjanji untuk menjadi anak-anak yang rajin. Oke? Ya, firman Tuhan tidak akan Mister panjangkan karena cukup ya sekian. Intinya kita menjadi anak yang rajin, jangan menjadi anak yang malas. Oke? Yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa lagi ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk kami menjadi anak-anak yang rajin. Kami tidak mau seperti binatang koala yang kerjanya cuma malas-malasan, cuma tidur-tiduran tanpa melakukan kegiatan apa-apa. Tetapi biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu rajin, selalu senantiasa membantu sesama, senantiasa belajar, dan biarlah dari kerajinan yang kami lakukan saat ini boleh menjadi bekal untuk masa depan kami. Dan biarlah cita-cita kami juga boleh tercapai. Dan Tuhan Yesus yang senantiasa membantu di dalam setiap kesulitan-kesulitan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hikmat marifat Tuhan menyertai kami di dalam kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Juga buat kelas 5 yang akan ANBK, Tuhan Yesus yang sertai. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.